Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Koneksi antar materi. Modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wiwi Khowiyatul Islamiyah SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Saya dari TK Kartika 933, Jalan Mayangkara, Yonif Para Rider Irma 03, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sebagai guru penggerak, saya dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik. Perkenalkan, beliau berdua adalah Bapak Dr. Randes Supai MPD dan Bapak Ngengel Dayoh Nindrasono SPD. Semua pengetahuan terhubung dengan pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pendapat ini menurut Arthur Aufderhead. Di video ini seakan mengulas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah mendukung semua murid di kelas kita. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya dalam minat, gaya belajar, pola pikir, kebiasaan, kemampuan literasinya, dan lain-lain. Dan disinilah diperlukan usaha guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Maka yang saya lakukan sebagai guru agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 3. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk itu, beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Sebagai langkah awal dalam kesiapan belajar murid adalah mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada langkah yang kedua adalah menentukan minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Di antaranya dalam bidang olahraga, menulis, dan musik. Untuk yang ketiga adalah menentukan profil belajar murid. Dapat diketahui dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Dalam menentukan kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, membaca rapot murid di kelas sebelumnya,
mereview, dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatik dan diagnostik. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran di antaranya dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dan strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran pada diferensiasi konten yaitu dengan mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran pada diferensiasi proses adalah dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran pada diferensiasi produk dengan bukti menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk dengan hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran yang berdiferensiasi dengan modul yang lain pada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1? Tentunya ada. Pada keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dan keterkaitan pada modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, refleksi, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dan dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak. Selanjutnya keterkaitan pada modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan keterkaitan selanjutnya pada modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan perkembangan berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga terinspirasi. Saya menyampaikan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak
bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.